Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang telah disempurnakan oleh Ibnu Rajab menjadi hadis 50 hadis. Malam ini kita akan mempelajari hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, merupakan baiknya Islam seseorang. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan dengannya. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa ini Abu Hurairah? Dia adalah bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Di zaman jahiliyah dia dikenal dengan nama yang bermacam-macam. Di antaranya ada yang mengatakan begini, di antaranya adalah namanya Abdu Syams, hamba matahari. Ya, Abdu Syams bin Sakhr. Dia terkenal dengan gelar kunyah Abu Hurairah. Dalam hal ini ada yang dua riwayat yang mengatakan bahwasanya dahulu waktu dia kecil dia mengembala kambing dan dia memiliki seekor kucing kecil
yang selalu dia pelihara, selalu dia beri makan, sehingga dia digelar oleh keluarganya sebagai Abu Hurairah. Ada lagi mengatakan bahwasanya dia mendapatkan seekor kucing liar, lalu dia ambil, dia pelihara dan dia letakkan di dalam lengan bajunya, dia bawa terus, sehingga terkenallah dia dengan atau digunakan dengan kunyahnya Abu Hurairah. Dia adalah sahabat yang mulia, sahabat muhaddis. Dia adalah seorang faqih, seorang ahli hadis. Dia adalah seorang yang hafidh. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah atau ke-7 dari hijrahnya Nabi, yaitu di waktu perang Khaybar. Beliau selalu mendampingi Rasulullah, sehingga beliau menghafal hadis Nabi SAW yang begitu banyak, sehingga beliau adalah sahabat yang terbanyak riwayatnya dan yang paling banyak hafalannya terhadap hadis Nabawi. Hadis Abu Hurairah ini dihitung oleh ulama di dalam Musnad Baqi bin Makhlad, jumlah hadisnya 5.374. Orang Syiah tidak suka dengan Abu Hurairah, sehingga dia selalu mencaci maki, memberikan penilaian yang sangat jelek terhadap Abu Hurairah. Dan orang-orang begitu juga, orang-orang rasional, ya, yang mendulukan akalnya daripada nas, juga tidak suka dengan Abu Hurairah. Kalau seandainya Abu Hurairah sudah dijatuhkan di depan matanya kaum muslimin, apa akibatnya? Gugurlah hadis 5.374 ini. Ketika kita menyebutkan dalilnya adalah hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah begini, itu Abu Hurairah. Sehingga Abu Zur Ar-Razi dia mengatakan, apabila kamu melihat seorang meremehkan seorang dari sahabat, maka ketahuilah dia adalah zindiq, katanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hak, Nabi adalah hak. Agama ini tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Mereka sebenarnya ingin menggugurkan saksi-saksi kita terhadap agama ini, karena mereka adalah saksi yang mengambil hadis Nabi SAW, dan dari dialah kita mendapatkan agama ini, dari para sahabat. Dia ingin, ya, dengan dia mencela sahabat, sebenarnya bukan sahabat itu sendiri poin yang akan dituju, akan tapi menggugurkan agama. Kayak tadi, kalau seandainya seorang sudah menjatuhkan nilai Abu Hurairah, berakibatkan semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah akan gugur. Dan Abu Hurairah adalah orang yang sahabat yang paling banyak berikan hadis. Ya, maka Abu Zur Ar-Razi mengatakan mencela mereka yang mencela sahabat lebih utama
ya, bahwa mereka itu adalah zindiq. Dia adalah orang yang di hatinya terdapat kekufuran tetapi menampakkan dia Islam. Abu Hurairah radhiyallahu taala di dalam kehidupannya, beliau pernah menjabat sebagai gubernur di Bahrain pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dan beliau juga pernah menjadi gubernur kota Madinah pada tahun 40 sampai 41 Hijriah. Yang pada zaman Nabi, beliau sebagai siapa? Sebagai anggota ahli suffah, yaitu orang yang diberi makan oleh Rasulullah, yang tinggal di masjid Nabi, yang dia tidak punya keluarga pada saat itu. Di antara orang-orang yang tidak senang dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, mereka mempertanyakan, kenapa hadis Abu Hurairah ini banyak? Sementara dia hanya bersama Rasulullah kurang lebih 3 tahun. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah orang-orang dekat Rasulullah, tidak semuanya hadisnya Abu Hurairah. Maka ulama menjawab ini dengan beberapa jawaban. Di antara yang pertama, Abu Hurairah ketika dia sudah masuk Islam, dia tinggal di masjid dan dia selalu mulazamah Rasulullah SAW, menghadiri majlis Rasulullah. Yang kedua, karena doa Rasulullah SAW untuk dia untuk bisa menghafal. Yang ketiga, karena panjang umur beliau setelah wafatnya Nabi. Beliau meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau disibukkan oleh kekhilafahan, pemerintahan. Dan umur beliau setelah wafatnya Rasulullah pendek. Begitu juga dengan Umar. Begitu juga dengan Utsman dan Ali. Karena mereka disibukkan oleh urusan kaum muslimin. Adapun Abu Hurairah, setelah dia menjabat di kota Madinah, beliau tetap tinggal di Madinah. Beliau mengajarkan manusia akan hadis Nabi SAW. Beliau memberikan fatwa kepada mereka terhadap urusan agama mereka sampai beliau wafat, yaitu pada tahun 59 Hijriah. Jadi seringnya orang datang kepada dengan umur dia yang panjang, kemudian orang bertanya kepada dia, ditambah lagi dengan doa Rasulullah SAW untuk kemampuan hafalnya, itu menyebabkan dia banyak meriwayatkan hadis. Hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ini adalah aslun azimun, yaitu dasar yang agung dari dasar-dasar adab. Adab etika, atau misalkan karakter. Ini adalah hadis yang agung di dalam menjadikan dasar pokok sumber adab. Muhammad bin Abi Zaid, Imam Malikiyah pada zamannya, dia mengatakan,
hadis-hadis yang menjadi sumber adab-adab kebaikan dan problematikanya bersumber dari 4 hadis. Kalau kita melihat adab-adab semuanya yang berhubungan dengan etika dan semuanya, itu bersumber dia kepada mengerucut kepada 4 hadis. Hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan insyaallah ini nanti akan kita pelajari. Hadis yang kedua, hadis yang kita pelajari di bab ini, hadis yang ke-12 ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang ketiga adalah hadis sabda Nabi kepada orang, sabda Nabi atau perkataan Nabi kepada orang yang minta wasiat. Nabi ringkas wasiatnya, yaitu ucapannya la taghdab. Ini juga akan kita pelajari. Yang keempat adalah hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini 4 hadis, maka ini adalah jima'ul adab al-khair, yakni kumpulan adab-adab kebaikan berada di dalam hadis ini. Maka diantaranya adalah hadis yang kita pelajari ini, dan insya Allah kita akan mempelajari makna dari hadis ini. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa mempelajarinya. Makna secara global hadis ini bahwa seorang muslim dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan terhadap dirinya, apa yang bukan urusannya, apa yang bukan perhatiannya, dari perkara-perkara agama dan dunia, baik perkataan atau perbuatan. Makna bisa dipahami bahwa hendaklah seorang muslim bersungguh-sungguh terhadap apa yang berkepentingan dengan dirinya. Ibnu Rajab dia mengatakan, makna hadis ini dia katakan, sesungguhnya merupakan kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berkepentingan dengan dirinya. Dan dia mencukupkan dirinya atas apa yang dia perlukan. Yakni dia berkata sesuai seperlunya, berbuat seperlunya yang berhubungan dengan dirinya. Makna dari yakni yang berkepentingan dengannya, maknanya ain tata'allaq inayatuhu bihi, yaitu inayah, perhatian dia berkaitan dengan sesuatu, dengan yang dia perhatikan. Ini namanya yakni, yang dia inginkan. Dia punya keinginan tertentu, maka dia akan memberikan seluruh perhatiannya kepada sesuatu itu. Itu namanya yakni, yang diinginkannya. Ya, maka sesuatu tadi itulah maksud dan keinginan yang dia ingin dapatkan.
Wal inayah, perhatian adalah syiddatul ihtimam bisyai, perhatian yang bersangatan terhadap sesuatu, itu namanya ya inayah. Perhatian yang dalam akan akan sesuatu, maka itu namanya inayah. Yani apabila seorang pengen, maka dia akan memberikan seluruh perhatiannya terhadap yang diinginkannya. Maka itulah yang disebut dengan inayahnya. Baik. Namun ini bukan bermaksud maksudnya seperti tadi merupakan baiknya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak merupakan urusannya, gitu ya. Bukan maksudnya dia meninggalkan hal-hal yang tidak dia inginkan dan tidak urusannya berdasarkan hawa dan kepentingan pribadi. Bukan dalam urusan keinginan dan kepentingan pribadi. Misalkan begini, dia tidak punya ada urusan secara pribadi dia tinggalkan itu, ya. Bukan ini maksud dalam hadis. Ada orang ngobrol, dia tidak mau ngobrol di situ karena tidak ada urusan dia dengan orang tersebut. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Akan tetapi yang dimaksud oleh hadis adalah apa yang diinginkan oleh Islam, apa yang diinginkan oleh syariat, ya, yakni dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada kepentingan dengan dia dari sisi syariat. Dari sisi Islam, maka dikaitkan tadi merupakan baiknya Islam seseorang. Dia meninggal akan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan Islamnya. Maka oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan, dikaitkan dengan husnul Islam, baiknya Islam seseorang, dikaitkan dengan baiknya agama seseorang. Bukan baiknya pribadi seseorang, tapi baiknya Islam seseorang. Apabila Islam seseorang baik, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan dirinya di dalam sisi Islam, syariat. Baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Ketika dia mau berbicara, ini ada urusannya enggak dalam agama? Oh, enggak ada urusannya dalam agama, dia tinggalkan. Oh, ada bermanfaat untuk agamanya, dia lakukan, dia ucapkan. Dia berbuat sesuatu, apakah perbuatan yang dia lakukannya ini ada unsur agama atau tidak ada unsur agama? Ketika tidak ada hubungannya dengan agama, dia tinggalkan. Ketika ada hubungannya dengan agama, dia lakukan. Maka Islam menuntut kita untuk mengamalkan yang wajib. Ya, menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang wajib. Berarti melakukan hal-hal yang wajib di dalam agama kita bagian dari apa? Bagian inayah kita, bagian yang menjadi pusat perhatian kita. Ya. Kemudian Islam yang sempurna, yang terpuji, Islam yang sempurna, yang terpuji adalah
orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan Islamnya. Apa saja yang tidak berkepentingan dengan Islam? Hal-hal yang haram. Ya, hal-hal yang haram harus kita tinggalkan karena tidak ada kepentingan dengan Islam. Ya, di sini dikatakan innal Islamul kamil mamduh. Sesungguhnya Islam yang sempurna yang terpuji masuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Mengganggu orang itu adalah haram. Menyakiti orang adalah haram, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Maka meninggalkan yang diharamkan termasuk bagian dari Islam yang sempurna yang terpuji. Maka apabila Islam itu baik, yakni Islam seseorang, agama seseorang maksudnya. Agama seorang itu apabila baik, menuntut dia berkonsekuensi meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengan dirinya dari sisi agamanya. Berarti dia meninggalkan seluruh yang haram. Islam seorang baik, maka dia meninggalkan seluruh yang diharamkan. Dia juga meninggalkan seluruh yang syubhat. Juga dia meninggalkan yang makruh. Karena itu tanda baiknya Islam dia, baiknya agamanya, agama pribadi dia nih. Seorang dikatakan muslim yang baik, muslim yang agamanya yang baik adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengannya dari sisi keagamaannya, mulai dari sisi dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh, termasuk hal-hal yang berlebihan dalam hal yang mubah yang tidak diperlukan. Ya, apa contohnya? Ada orang boleh nggak dia beli kursi, beli meja, tapi dia beli melebihi dari kebutuhan dia. Karena dia banyak uang, belilah yang mahal-mahal. Termasuk juga dekorasi yang sebenarnya tidak ada kepentingannya, walaupun itu mubah. Maka itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian ma la ya'ni. Ya. Karena hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh, berlebihan dalam hal yang mubah yang tidak diperlukannya, itu adalah bagian dari yang tidak dibutuhkan oleh seorang muslim. Apabila Islam atau agamanya sempurna dengan meninggalkan yang tadi, ya, yang hal-hal yang tidak kepentingan dia tinggalkan, maka sampailah dia kepada tingkat, kepada derajat ihsan. Ya, apa itu ihsan? Aya'budallah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yani seorang hamba dia mengibadati Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Jika dia tidak melihatnya, maka dia meyakini bahwasanya Allah melihatnya.
Maka siapa yang mengibadati Allah dengan merasa kedekatan Allah dengan dirinya dan merasa Allah melihatnya, ya, mayabudullah ka'annahu yarahu, ya, yakni siapa yang mengibadati Allah seakan-akan dia merasa dekat dengan Allah, atau dia bisa melihat Allah dengan hatinya, ya, atau dari sisi yang lain, yang kedua, dia mengibadati Allah merasa Allah dekat dengannya, ya, bahwasanya Allah melihatnya. Maka dengan demikian Islamnya akan menjadi baik. Karena ketika setiap gerak-geriknya dia selalu merasa dekat dengan Allah. Dia selalu merasa melihat kepada Allah dengan hatinya. Atau sebaliknya, ketika dia berbuat melakukan sesuatu, dia merasa Allah selalu dekat dengannya. Dan dia merasa bahwasanya Allah selalu memantaunya. Kalau seandainya seseorang sudah mengibadati Allah sampai kepada tingkat ini, maka akankah dia akan berbuat maksiat? Tidak. Maka dia akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang dia inginkan, ya, yang berkepentingan dengan apa kepentingannya? Ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beribadah kepada Allah sudah derajat ihsan, yaitu dia merasa ketika dia beribadah dia merasa dekat dengan Allah, dia merasa melihat kepada Allah. Atau ketika dia beribadah dia merasa Allah dekat dengannya dan melihatnya, maka lahirlah rasa malu kepada Allah, ya, akan lahirlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan setiap sesuatu yang menjadikan dia malu kepada Allah. Kalau seandainya seorang segan kepada orang lain, malu dia pada orang lain, apakah dia akan melakukan sebuah perbuatan di hadapan orang tadi untuk menjadikan dia malu? Tidak. Dia akan menjaga bagaimana dia tidak merasa malu, karena dia malu kepada orang yang dia agungkan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia malu kepada Allah, dan dia tidak mau berbuat sesuatu yang bisa menjadikan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan, ya, ketika seorang beribadah sudah sampai kepada derajat dia merasa derajat ihsan, muncul rasa malunya kepada Allah, ya, maka ulama mengatakan istahi minallah ala qadri qurbihi minka, malulah kepada Allah seukuran kedekatannya kepadamu. Kedekatan Allah kepadamu. Orang akan merasa malu kepada Allah sesuai dengan rasa kadar kedekatannya. Yakni ketika seorang merasa jauh dari Allah, dia akan berbuat seenak-enaknya. Sebagaimana misalkan seorang anak
dia malu dengan orang tuanya. Ketika jauh-jauh dari orang tuanya, dia akan bisa berbuat apa saja. Ketika dia di hadapan orang tuanya, dia tidak akan berbuat apa-apa. Ya. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa malu kita ini juga seperti itu. Rasa malu kita kepada Allah seukuran dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kita kepada Allah seukuran dengan keagungan Allah pada hati kita. Sebagian orang juga mengatakan, idza takallamta, apabila engkau berbicara, fadhkur sam'allahu laka, fadhkur sam'allahi laka. Apabila engkau berbicara, ingat pendengaran Allah terhadapmu. Ya. Wa idza sakatta fadhkur nadhrahu ilaik. Apabila engkau sudah diam, maka ingatlah penglihatan Allah kepadamu. Ini adalah bagian dari bentuk min husni islamil mar'i. yakni apabila seorang berbicara, kadang-kadang dia lupa dengan pendengaran Allah, sehingga dia berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berkepentingan, yakni tidak diridhai oleh agama. Apabila dia diam, tidak berbicara, terkadang dia berbuat. Dia tidak berbicara, tapi dia berbuat. Maka pada saat itu ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Juga Hasan al-Basri dia mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abd, di antara tanda berpalingnya Allah dari hamba, ayyaj'ala syughalahu fima la ya'ni. Allah jadikan kesibukan orang ini pada hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, kita lihat untuk diri kita sendiri ini, ya, nasihat untuk saya dan kita semua. Terkadang kita disibukkan oleh sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan. Apalagi zaman sekarang ini yang banyak yang menggoda, ya, membaca Al-Quran, yakni ini menjadi perhatian kita, iya. Tapi membaca Facebook ada manfaatnya dalam agama? Enggak. Kalau kita sibuk dengan Facebook dari Al-Quran, berarti tanda apa nih? Tanda Allah berpaling dari kita. Kita seharusnya berzikir, tapi kita disibukkan dengan sesuatu daripada berzikir. Muncul aja kesibukan itu, gitu loh. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah berpaling dari kita. Itu aja tandanya, ya. Dan kita lihat berarti Islam kita tidak baik, belum baik Islam kita, karena kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan, yang tidak ada kepentingan dengan urusan agama kita. Juga Sahal bin Abdullah al-Tustari dia mengatakan, man takallama fi ma la ya'nihi harum as-sidq, atau hurim as-sidq. Siapa yang berbicara
pada apa yang tidak berkepentingan dengannya, maka dia terhambat dari kejujuran. Ini akan bicaranya itu tidak jujur nanti, nggak ada kejujuran di situ. Kemudian juga Ma'ruf dia mengatakan kalamul abdi fima la ya'ni khudlanun minallah. Seorang hamba berbicara pada apa yang tidak berkepentingan dengannya, ya, la ya'ni ini maksudnya apa? Tidak berkepentingan dalam agama. Ya. Maka ini merupakan khudlanun minallah, pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kita berupaya memperbaiki diri kita, di mana kita berupaya memperbaiki agama kita, Islam kita. Bagaimana caranya? Dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan agama kita. Apa saja yang berkepentingan dengan agama kita adalah melakukan yang wajib. Apa-apa saja yang tidak berkepentingan dengan agama kita adalah dengan meninggalkan hal-hal yang muharram, meninggalkan yang hal-hal yang syubhat, meninggalkan yang makruh. Karena makruh itu adalah bagian dari larangan yang harus kita tinggalkan. Ketika kita melakukannya, ya, berarti kita melakukan sesuatu yang seharusnya kita tinggalkan. Kemudian juga berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Artinya menandakan baiknya Islam kita adalah kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melakukan hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita untuk agama kita, untuk diri kita sendiri, untuk kesolehan kita. Kita tinggalkan apa-apa saja yang akan mengganggu kesolehan kita. Ini adalah bagian dari husnul islamil mar'i. Lalu apakah ada keutamaan meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi perhatian kita, ya, tidak menjadi urusan kita? Ya, punya keutamaan. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan kita adalah memiliki keutamaan. Karena hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusan seorang merupakan tanda baiknya agama dia. Baiknya agama dia. Apabila dia meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan dia, lalu dia melakukan hal-hal yang berkepentingan, yang berkaitan dengan dia, maka telah sempurna agamanya. Jadi apa yang tidak ada urusannya dalam agama kita dia tinggalkan. Kemudian apa yang berkepentingan dengan agamanya, itu hal-hal yang wajib dilakukannya, maka agamanya sudah sempurna. Ya, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang syubhat, dia tinggalkan makruh, dia tinggalkan berlebihan dalam hal mubah, lalu dia jalankan yang wajib-wajib, kemudian dia tinggal yang dia laksanakan lagi yang sunat-sunat, maka telah sempurna agamanya. Lalu apa keutamaannya? Ya, kalau Islam seorang itu sudah betul sempurna, berarti dia laksanakan yang wajib, dia laksanakan yang mustahab, yang anjuran, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan yang syubhat, dia tinggalkan yang makruh, dia tinggalkan hal yang mubah tapi berlebihan dalam hal yang mubah yang dia tidak mau berkepentingan dengannya, maka dia akan
mendapatkan sebuah keutamaan, yaitu berlipat gandanya pahala-pahala yang dia lakukan dan terhapusnya dosa-dosa dia. Dan ini akan kita sebutkan insyaallah setelah azan, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Baik. Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan baiknya Islam seseorang. Bahwasanya orang yang Islamnya baik itu ada memiliki keutamaan. Dan bahwasanya kebaikan dia itu dilipat gandakan. Dan dosanya dihapus. Itu adalah keutamaan dari orang yang Islamnya baik. Bertambahnya atau berlipat gandanya pahala dia itu sesuai dengan kadar atau nilai dari Islam dia. Tingkat berapa nilai baiknya atau kurangnya itu kembali kepada baik atau pahala dia banyak dan sedikitnya sesuai dengan kadar nilai agamanya. Semakin baik agamanya, semakin dilipat gandakan pahalanya. Hal ini kelihatan dalam hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila salah seorang di antaramu menjadikan Islamnya baik, agamanya baik, betul-betul dia beragama dengan baik. Fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap satu kebaikan yang dia kerjakan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithli hatta yalqa Allah. Setiap keburukan, setiap dosa yang dia lakukan ditulis senilai dari dosa itu sendiri, tidak dilipat gandakan. Berbeda dengan kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700. Kalau dosa, satu dosa ditulis satu keburukan ditulis dengan satu dosa sampai dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dilihat bahwa berlipat gandanya amalan itu terbagi kepada dua. Yang pertama, berlipat gandanya pahala menjadi 10 kali lipat. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setiap orang. Ya. Semua orang yang muslim ketika dia berbuat amal kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu tambahan di atas itu tadi dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Pelipat gandaan di atas dari 10 terwujud sesuai dengan kadar baiknya Islam seseorang, baiknya agama dia. Ditambah lagi keikhlasan niatnya dan kebutuhannya terhadap amalan itu dan keutamaan amalan yang dia lakukan. Kita sudah pernah mempelajari dengan Syekh Abdul Razak, yaitu sebab dilipat gandakan pahala, ya, itu ada 5 sebab. Sudah kita pelajari dulu. Nah,
Di sini mudha'afah melebihi dari 10 kali lipat, dilipat gandakan melebihi dari 10 kali lipat, itu kembali kepada tingkat agama seseorang. Ya, ditambah dengan keikhlasannya. Tingkat agamanya baik, keikhlasannya baik, kemudian apalagi keutamaan amalannya dan bagaimana kebutuhan terhadap amal itu sendiri. Sebagaimana disebutkan bahwa sedekah itu pahalanya lebih besar karena manfaatnya lebih besar. Ya, puasa pahalanya lebih besar karena memang itu adalah amalan yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya seperti memberikan nafkah di dalam jihad, ya nafkah yang diberikan di waktu haji, memberikan nafkah kepada karib kerabat atau sedekah kepada orang yatim, orang miskin dan yang lainnya, ini adalah bagian dari bentuk yang bisa melipat gandakan nilai pahala. Nah, jadi kelebihan dari 10 itu terkait dengan pertama baiknya Islam seseorang. Semakin baik Islamnya, semakin banyak ya pahala yang didapatkannya dari sebuah amalan yang dia kerjakan. Melebihi dari 10 tadi. Kalau 10 semua kita mendapatkannya. Dan ini juga dijelaskan dalam hadis Abi Sa'id bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza aslamal abdu," apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, lalu Islamnya menjadi baik, yakni Islamnya lebih semakin baik, dia ketaatannya nampak, kemudian dia meninggalkan yang haram, yang syubhat, yang makruh dan semuanya dia tinggalkan. Kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha. Setiap kebaikan yang pernah dia lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Yang dibuatnya kapan? Di waktu dia sebelum masuk Islam. Ya. Wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha. Dihapus seluruh dosa atau keburukan yang pernah dilakukan waktu dia jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam. Tsumma kana ba'da dzalika al-qisas. Setelah dia masuk Islam, maka kalau ada yang lain itu nanti ada qisas. Wa al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Kebaikan yang dilakukan setelah dia masuk Islam, ya, kebaikan yang dia lakukan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wasi'atu bimithliha. Keburukan sama sebesar keburukan itu sendiri. Dosa sama dengan itu. Ya. Illa ayatajawazallah. Kecuali kalau Allah maafkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya. Nah, maksud dari hasanat dan sayyiat, maksud dari kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan itu adalah perbuatan yang dilakukannya sebelum dia masuk Islam. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang diberi pahala dengan kebaikan yang pernah dia lakukan pada saat dia masih kufur, masih kafir. Jika dia masuk Islam, ya, kalau kita tahu dengan kawan-kawan yang bukan Muslim, tapi dia adalah orang yang baik, hatinya santun dan seterusnya, kasih dia motivasi itu, bahwasanya apa yang telah dia lakukan ini bukan hilang begitu saja, ya, dia akan menjadi pahala saldo
dari pahala dia apabila dia masuk Islam. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, ya sudah terbuang. Ya, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosanya yang pernah dia lakukan terhapus. Ya. Apa yang menghapusnya? Karena dia masuk Islam. Ya. Dengan syarat Islamnya baik. Kalau seandainya dia masuk Islam, syahadat, tapi nggak sholat, apa yang dilakukan dari zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam masih itu juga, ya, berarti tidak baik Islamnya, tidak baik agamanya, ya. Kemudian hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Ibnu Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud dia mengatakan, kami mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anu akhad bima amilna fil jahiliyah, apakah kita dihitung dan disiksa dengan apa yang kita lakukan pada zaman jahiliyah dahulu? Qal amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhad biha. Adapun orang yang Islamnya baik di antara kalian, yakni setelah dia masuk Islam, dia betul-betul baik agamanya, maka dia tidak akan disiksa. Wa man asaa ukhidha bi'amali fil jahiliyah wal Islam. Siapa yang berbuat buruk, maka dia disiksa dengan amalannya di waktu jahiliyah dan amalannya setelah dia masuk Islam. Kenapa? Ini menunjukkan tidak ada perubahan pada dirinya. Ya. Ulama mengatakan dalam penafsiran ini, orang yang masuk Islam misalkan, dia nampakkan dia masuk Islam, tapi dia tidak menjalankan yang wajib, tidak meninggalkan yang haram. Ya. Lalu apa gunanya dia masuk Islam? Maka kondisi ini sama dengan orang munafik. Ya, sama dengan orang munafik. Berarti pada hakikatnya dia belum muslim. Pada hakikatnya dia belum muslim, maka disiksalah dia dengan apa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah betul-betul baik Islamnya, dia tinggalkan yang diharamkan, dia tinggalkan syubhat, makruh, semuanya betul-betul dia taat, maka dosa-dosa dia yang dia lakukan sebelumnya, ya, itu akan dihapus. Amalan kebajikan dia yang sebelumnya dia lakukan menjadi pahala bagi dia, dan amalan yang dilakukan setelah dia masuk Islam juga tercatat sebagai amalan dia dan dosanya diampuni. Sebagaimana ya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, dia mensyaratkan agar dosanya diampuni. Apa kata Nabi SAW? Ala ta'lam, tidakkah kamu mengetahui annal Islam yajibu ma qablah? Islam itu menghapus apa yang dosa-dosa sebelum dari masuk Islam. Tapi di sini disyaratkan adalah Islamnya harus baik. Maka kalau begitu, ada orang yang masuk Islam harus nampak perubahan pada dirinya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini orang masuk Islam dengan banyak modus. Gitu. Ada yang modusnya hanya untuk masuk Islam, untuk menikah. Setelah itu dia keluar lagi. Ya, nah ini amalan sebelumnya, dosanya sebelumnya dan dosa setelah Islam, ya semuanya akan tercatat dan dihukum. Gitu. Kemudian bagaimana dengan
syirik yang dia lakukan ketika jahiliyah, apakah diganti dengan kebaikan? Ini dosa-dosanya tadi kan dihapus. Apakah dosa-dosanya ini diganti dengan pahala? Ya, betul. Dia akan diganti dosa-dosanya menjadi pahala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Ya, dalam surah Al-Furqan yang mulai dari walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, beramal-amal saleh, maka mereka itu Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Orang yang pernah berbuat dosa, lalu dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh, maka dosa-dosanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Kemudian juga terdapat hadis-hadis yang jelas-jelas menunjukkan bahwa orang kafir apabila dia masuk Islam dan Islamnya baik, maka keburukan-keburukannya diantaranya adalah syirik akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ya, jadi subhanallah, mereka masuk Islam bukannya kosong semuanya, nol, mulai dari titik nol gitu ya. Artinya tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada dosa, banyak pahala. Kebaikan yang pernah dia lakukan dan dosa yang pernah dia lakukan juga, dosa dihapus nilainya, jadi saldo dosanya nol. Dan dosa-dosa yang dilakukan dahulu ketika Islamnya baik, setelah dia masuk Islam, maka itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, saldo pahala. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Lalu orang tadi berkata, "Ara'aita rajulan 'amila adh-dhunubi kullah." Ara'aita rajulan 'amila adh-dhunuba kullaha. Bagaimana pendapatmu seorang yang melakukan dosa seluruhnya? Walam yatruk hajatan wala dajatan fahal lahu min taubah. Dia tidak pernah meninggalkan, ya, artinya dia lakukan semua dosa, sampai dosa kecil dan dosa besar dia lakukan. Apakah dia memiliki taubat? Kata Nabi SAW, faqal aslamta, apakah engkau masuk Islam? Qala na'am, katanya iya. Qala faf'alil khairat watruk sayyi'at, lakukanlah kebaikan, tinggalkanlah yang buruk-buruk. Fayaj'alaha Allahu laka khairatin kulliha, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semuanya itu adalah kebaikan bagimu. Ya, apa yang dia lakukan selama sebelum dia masuk Islam, seluruh dosa dia lakukan, dosa besar, dosa kecil dia lakukan. Maka dengan dia bertaubat, yaitu dengan masuk Islam, kemudian dia ikuti setelah dia bertobat itu atau dia masuk Islam,
dengan Islamnya menjadi baik. Dalam bentuk kebaikan dia lakukan, keburukan dia tinggalkan. Ya, kebaikan diantaranya yang pertama adalah wajib, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan itu adalah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan kemudian yang kedua, amalan sunat yang dia lakukan. Ya, amalan sunat yang dia lakukan. Yaitu adalah faktor yang bisa menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Syubhat, makruh, dan hal-hal yang dia tidak perlukan walaupun mubah. Ya. Ini dia tinggalkan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruhnya adalah kebaikan baginya. Lalu qal wa ghadarati wa fajarati, segala bentuk kepengkhianatan dalam bentuk maksiat bagaimana? Ya, seluruhnya bagaimana? Qala na'am. Ya, itu semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai kebaikan. Fama zala yukabbiru hatta tawara. Dia selalu bertakbir dengan ta'ajub dengan hadis ini. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dia jauh dari pandangan, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu yang pertama, kita meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan dengan diri kita, baik urusan agama maupun urusan dunia. Sangat merugi kita ini hidup tidak mendapatkan, tidak dunia tidak akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dia dari perkara-perkara dunia, perkara agama dan dunianya. Yang ketiga, di dalam meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan diri kita, itu merupakan ketenangan untuk jiwa kita dan menjaga waktu kita, ya, dan keselamatan terhadap kehormatan diri kita. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkepentingan dengan diri kita. Itu menjadikan hati kita tenang, waktu kita terjaga, dan kehormatan kita pun selamat. Ya. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa manusia ini dalam Islam tidak satu derajat, tapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keislamannya. Dan dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa tanda baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan dengan dirinya, yaitu yang maksudnya adalah berhubungan dengan agamanya. Maka karena itu kita ingatkan terhadap diri saya sendiri dan kita semua dari perkataan Hasan tadi, ya, Hasan Al-Basri ini sangat terkesan, ya, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba, ayyaj'ala syughulahu fima la ya'ni. Allah jadikan kesibukan dia pada hal yang tidak, ya, penting, tidak penting.
Ya, kepentingan kita di dunia ini adalah beramal. Kepentingan kita di dunia ini adalah beramal. Ya. Maka kalau kita disibukkan dari hal yang penting dengan tidak penting, berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpaling dari diri kita. Maka ini terkadang memang kita lengah, kadang lalai. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf, "Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib." Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, maka Allah akan berikan kepadanya hati yang munib. Wajah biqalbin munib, dia akan datang dengan hati yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar hati kita menjadi bersih, menjadi hati yang inabah kepada Allah, kuncinya adalah takutlah kepada Allah di dalam kesendirian. Ya, nah di sini tadi juga disebutkan oleh siapa tadi? Oleh diantaranya orang ulama mengatakan bahwasanya apabila kamu berbicara, maka ingat akan pendengaran Allah kepada kita. Apabila kita diam, ingat penglihatan Allah kepada kita. Ya, karena kita diam mungkin boleh jadi kita beraktivitas. Ya, mungkin kita tidak berbicara karena takut dengan pendengaran Allah. Tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang Islamnya baik. Maka hendaklah kita selalu berupaya ya melakukan apa yang menjadi perhatian atau kepentingan kita dalam dunia ini, yaitu beragama kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebaiknya. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita masuk ke tanya jawab. Ya, ada yang kertas, yang mau kirim WA juga boleh ke 0859 72727277. Tercelakah apabila saya yang merasa sudah telat untuk menjadi seorang penuntut ilmu sejati, untuk bersungguh-sungguh mencari dunia yang padanya saya tekadkan untuk membantu agama, tanpa meninggalkan menuntut ilmu agama dalam hal yang wajib bagi saya untuk mengetahuinya? Enggak tercela. Ya. Yang pertama, kita sesuaikan diri kita. Menuntut ilmu itu terbagi kepada dua. Ada ilmu yang merupakan fardu ain, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini adalah fardu ain. Mana kadar fardu ain itu? Ya, kadar menuntut ilmu kita yang menjadi fardu ain masing-masing diri kita harus menuntutnya adalah, yaitu seukuran kita mengetahui benar atau salah ibadah yang kita lakukan. Mana ibadah yang kita lakukan? Ya, sholat. Lalu dari sholat ini mana yang perlu kita ketahui juga? Adalah taharah. Ini setiap hari yang akan kita lakukan nih, ibadah. Maka ini harus kita berilmu dengannya. Apalagi tentang masalah akidah, kita harus kenal tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Ini harus kita ketahui. Ya. Kemudian
Dengan ilmu ini kita juga mengetahui kadar muamalah yang kita lakukan, benar atau salahnya. Apakah ini halal atau haram? Muamalah apa yang akan kita kerjakan? Maka hendaklah kita berilmu dengan ini. Adalah kadar wajib. Kita tahu amalan kita, ya, tingkat mana yang benar, mana yang salah. Kemudian begitu juga dalam muamalah kita. Selebihnya itu adalah nilainya fardu kifai, fardu kifayah. Mempelajari hadis, mempelajari tafsir, ilmu tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya, ini adalah fardu kifayah. Ya. Jadi yang wajib kita ketahui di sini adalah bagaimana kita tahu dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Setelah itu kita mencari, ya, dunia dengan niat kita untuk memperjuangkan agama, bersedekah. Itu adalah diantara cara kita mendapatkan pahala. Zuhud itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu yang namanya zuhud. Bukan tinggalkan rumah, tidur di gubuk, tinggalkan mobil, jalan kaki. Ya, itu bukan zuhud. Ya. Akan tapi yang zuhud itu coba lihat. Ibnu Qayyim dia mengatakan Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman dia adalah raja dan dia adalah yakni imam zuhud pada zamannya. Rasulullah SAW adalah imam zuhud, yakni imam yang kita contoh dalam kezuhudan. Termasuk juga dari sahabat Nabi, di antaranya Abdurrahman bin Auf juga disebutkan dia adalah dari tingkat kezuhudan, orang-orang yang zuhud. Dia punya harta yang banyak, tapi hartanya nggak masuk di hati, di tangannya diberikan untuk perjuangan Islam. Ya, nah jadi kalau kita ingin mencari bekerja, mencari dunia dan ya boleh jadi kita kurang di sini, kita dapat pahala di sini lebih banyak. Ya, kita lihat juga keutamaan sedekah. Ketika orang dalam surat Munafiqin, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya, fa asaddaqa aku minas salihin. Dia ketika ajal datang dia minta ditangguh untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk berzikir, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, tapi untuk bersedekah. Nah, maka sedekah juga sebagian dari ibadah yang besar pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Nasihati saya Ustadz dan doakan saya agar saya bisa keluar dari kecanduan narkoba. Ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan yang bertanya ini dari narkoba. Tentu yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Dia harus hijrah. Bagaimana dia hijrah? Dia harus hijrah dari komunitasnya atau kawan-kawannya. Merubah dengan kawan yang jauh dari narkoba. Ya. Kita lihat orang yang membunuh 100 orang. Itu disuruh untuk hijrah. Hijrah, ya, hijrah makan, hijrah tempat. Ya, katanya pergilah kamu ke tempat sana. Di sana orang-orang beribadah kepada Allah dan ibadah kepada Allah bersama mereka. Jadi komunitas nih. Jangan kamu kembali kepada negerimu, karena ini adalah negeri yang jelek. Ketika kita kecanduan narkoba, berarti ada komunitas nih. Ya, ada komunitas. Kita subhanallah di Padang
kita ada kegiatan di lapas. Ya, Lapas Muaro. Alhamdulillah kajian setiap hari Rabu dan tahsin setiap hari Sabtu. Itu rutin dan kita sudah ada MOU dengan lapas, ada namanya asimilasi. Yaitu orang yang hampir habis masa tahanannya, dia boleh keluar tapi masuk lagi. Ya, untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Nah, ini sangat terkait dengan kegiatan kita. Dan itu yang hadir Masya Allah. Ada 9 blok. Satu blok itu 55 orang. Berarti sudah 455 orang yang ikut dengan program ini. Dan alhamdulillah itu juga dengan cara, kan ada bagian yang narkoba, yang tertangkap narkoba dan seterusnya. Dan ini kalau seandainya dia memang sudah tidak mau lagi dengan narkoba, dia dipindahkan. Nah, dinamakan dengan ruang santri. Jadi tidak dinamakan dengan warga binaan, tetapi santri di sana. Sudah ada hafal 1 juz atau lebih. Ya, alhamdulillah. Dan itu penuh masjidnya di dalam. Ya, bermacam-macam ragam mereka. Ya, saya lihat banyak yang tersandung dalam narkoba. Nah, jadi bagi yang bertanya, yang pertama berdoa kepada Allah dengan jujur. Ya, dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari ini dan menghilangkan kecanduan ini. Wallahu ta'ala. Apakah ada kebaikan dalam suatu majelis ikhwan kajian sementara yang dibahas itu adalah tak terlepas dari poligami atau obat kuat? Ini pertama saya rasa ini wallahu alam yang saya amati ya. Ibu-ibu tenang aja kalau suaminya sering bicara tentang poligami, itu anggap aja kayak air nguap gitu loh. Nggak ada itu, nggak kuat dia. Ya, yang paling berbahaya itu yang diam-diam. Ya, tapi kalau ngomong anggap aja angin lalu. Jangan jadikan, waduh, ya, ibu pun di rumah bentrok dengan suami karena suami suka ngomong tentang poligami. Pada umumnya enggak, itu untuk menguapnya aja. Ya udah, pade mana ada nguap ya, sudah itu hilang habis. Ya. Tapi jangan habiskan waktu kita dengan ini. Habis waktu tidak ada manfaatnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Enggak dunia, enggak akhirat gitu kan. Enggak juga mau poligami, hanya habis-habis meluangkan ngibur diri. Ya, saya itu enggak juga akhirat yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau mempelajari tentang fikih poligami misalkan, betul-betul dia pelajari secara ilmu, ya ilmu dapat gitu ya. Tapi kalau ini enggak, obrolan yang tidak ada ujung pangkalnya. Sejauh mana kita memberi perhatian untuk saudara kita yang telah berkeluarga, baik perhatian dengan memberikan nasihat untuk kehidupannya dan perhatian bantuan material. Yang pertama, nasihat itu selalu kita bentuk ketulusan kita atau kita memberikan nasihat tanpa ada batas. Ya. Ada bantuan kita secara material sesuai dengan kemampuan kita. Kalau seandainya kita mempunyai kemampuan dan dia punya kekurangan tapi ada skill misalkan, ya kalau kita punya zakat, lebih baik semua zakat kita kasih ke dia. Ya, misalkan ada keluarga kita yang tak mampu tapi dia punya kemampuan misalkan punya berdagang kayak atau usaha yang lain, ya zakat kita sekarang ini 10 juta misalkan tahun ini sudah kita kasihkan dia 10 juta, jangan kasih dia 300.000, tahun depan dia minta lagi,
Tapi kasih dia 10 juta, dia berusaha, tahun depan dia ngasih semua orang lagi. Ya, jumlah data, jumlah orang miskin berkurang. Ya. Hal ini bisa kita ambil dari hadis di mana Nabi SAW memberikan zakat kepada Sofwan bin Umayyah ya setelah perang Hunain itu dengan jumlah yang banyak. 300 kambing diberikan. Ya, dikasih. Sementara dia orang kaya, orang miskin. Orang kaya raya, ya tokoh Quraisy. Ya, tapi dalam rangka apa? Bukan karena miskin dia atau karena kaya tidak, tapi karena ta'liful qulub. Ya, karena di antara yang boleh mendapatkan zakat kan mu'allaf qulubuhum. Ya, hatinya yang didekati. Akhirnya Sofwan bin Umayyah dia mengatakan tidak ada yang mampu memberi seperti ini kecuali hati seorang nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Yang tadi Nabi adalah orang yang paling dibencinya, dan termasuk Sofwan bin Umayyah ini adalah didoakan dilaknat oleh Nabi SAW dalam qunut nazilah. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Nabi adalah orang yang paling dicintai, yang sebelumnya orang yang paling dibenci. Yang berapa dikasih? Bukan seekor 2 ekor kambing. Ya, dikasih banyak. Dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang kita berikan zakat tidak ada ketentuan tertentu berapa dia harus dapatkan zakat. Tapi yang ada ketentuannya berapa kita harus mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Orang yang menerima bebas. Kita lihat apa kemaslahatan. Kalau seandainya ini misalkan dia mampu untuk berusaha dan memang dia sekarang ini adalah orang miskin yang perlu kita bantu, kasih dia modal dari zakat kita. Tahun depan dia akan mengeluarkan zakat. Ya, tidak termasuk orang yang menerima zakat lagi. Ya Allah Ta'ala. Jadi membantu keluarga secara material ya sesuai dengan kemampuan kita. Saya memberi nasihat untuk keponakan perempuan terkait sekolahnya. Dia sering telat pulang dengan berbagai alasan. Namun ternyata ibunya bersikap membela si anak. Apakah saya masih wajib menasihati? Sebagaimana saya katakan tadi. Saya pernah melihat naik kendaraan mobil baru sekarang ini yang agak canggih lah ya. Safety belt kalau nggak kita pakai, dia bunyi terus net sampai kita pakai sila daripada bunyi saja kan. Nah kayak gitu. Kadang-kadang ada orang mau mendengar kita karena sudah malas dengan nasihat kita, ya sudah saya ikut aja lah gitu daripada nasihat apa dia. Ya, artinya dengan cara yang baik, diiring dengan doa. Kemudian orang tuanya atau kakak kita atau adik kita ini kita nasihati. Apa dampaknya gitu loh. Kalau anak perempuan lagi, dia akan bagikan kata orang apa? Galih. Ya. Kalau seandainya rata, saya akan kembali gitu. Nah, jangan sampai dulu terjadi baru kita ngambil. Hendaklah kita melakukan sikap yang baik. Nah, maka ibunya harus kita nasihati juga dampaknya atau apa. Jadi anak kita oke, kita percaya, tapi jangan kita lepas. Harus selalu di bawah pantauan kita. Ya. Memberi zakat apabila nisabnya, zakat itu syarat ada 3. Pertama, harta itu sudah nisab. Kemudian
istiqrar, yakni kestabilan terhadap harta itu dan kepemilikannya, bahwasanya memang itu milik kita. Kemudian yang ketiga, sampai haulnya, jatuh tempo. Kalau jatuh tempo wajib. Kalau belum jatuh tempo boleh dikeluarkan, tapi dia tidak wajib. Asalkan dia sudah nisab. Kalau belum nisab, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi Bapak bisa mengeluarkannya. Ada orang mau perlu kita kasih dari zakat kita, kita catat. Lalu ketika jatuh tempo berapa harta kita, kita bisa kurangi berapa kewajiban kita mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan dari apa yang sudah kita keluarkan dari tahun yang berjalan. Ya, wallahu taala a'lam. Adakah batas kita dalam berhubungan dengan warga atau tempat kerja? Bila dengan warga sebatas apa kita bisa berotak-otak lapau dengan warga lain? Bila dengan tempat kerja, apakah sebatas batasan tentang kerja saja? Karena kita juga perlu menjaga hubungan dengan baik. Ya lumrah. Yang pertama, kita ini bekerja, maka sebenarnya waktu kita bekerja itu bukan milik siapa-siapa, tapi waktu kerja kita ini adalah milik gaji. Ya, kita sudah menjual gaji, menjual waktu kita dengan kompensasi gaji. Maka kita tidak bisa memakai waktu kita bekerja untuk muta. Ya, tapi ini adalah kompensasi gaji. Kalau mau muta ya udah gajinya kurangin. Tapi ketika sudah keluar dari jam kerja, mau ramah tamah, mau silaturahmi, itu adalah bagian dari bentuk ya adab. Ya, kita ada juga misalkan ada orang yang perlu kita dekati, kita datangi, ya kita berkunjung, bersilaturahmi dan yang lainnya. Hal itu adalah tidak apa-apa, tapi jangan mengganggu jam kerja. Jam kerja itu Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan ada orang yang bekerja itu dari dua model. Yang pertama lapangan. Biasanya kerja lapangan terkait dengan tugas. Hari ini harus selesai ini, walaupun tidak harus sampai selesai 8 jam. Ya. Yang kedua, kerja di kantor melayani dengan waktu yang telah ditentukan dari awal, ya mulai dari jam 8 sampai jam 4 misalkan. Maka orang yang di kantor dia tidak bisa berleha-leha di luar, ya karena ada orang yang akan dilayaninya. Berbeda dengan orang yang kerja di lapangan. Ketika kalau misalkan sudah selesai, sudah boleh istirahat atau boleh pulang, ya sudah. Boleh jadi ini yang kerja yang 1 hari ini mungkin dia selesaikan dalam 2 jam misalkan. Setelah itu dia selesai. Ya, karena terkaitan dari sifat kerjanya. Bagaimana dengan dosa yang dilakukan di tanah haram? Apakah keburukan juga bernilai sesuai kadar dosanya atau berlipat atau dikecualikan? Ya, ini berbeda. Ya, berbeda, pahala dilipat gandakan di situ karena tempat dan dosa juga dilipat gandakan. Ya, karena keagungan tempat itu. Nah, sebagaimana bulan-bulan Muharram juga bulan-bulan haram, bulan-bulan 4 bulan haram itu ya juga karena Allah Subhanahu wa mengatakan wala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, apakah boleh kita menzalimi diri kita di luar bulan itu? Tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa dilakukan pada bulan itu berlipat ganda. Kalau seandainya dosa berlipat ganda, juga pahala berlipat ganda. Begitu juga pada tempat. Bagaimana cara menjaga kualitas keislaman kita agar tetap baik meskipun lingkungan tempat kita
menjalankan kehidupan sehari-hari jauh dari tuntunan syariat Islam. Ya, pertama kita adalah untuk diri kita. Ketika kita menjalankan wajib, terkait nggak dengan lingkungan? Tidak. Ketika kita meninggalkan yang haram, terkaitkah dengan lingkungan? Tidak. Semuanya adalah pada diri kita sendiri. Tidak terkait dia dengan lingkungan. Maka dimanapun kita berada, kita insya Allah bisa memperbaiki, ya, menjadikan agama kita lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat kalau ada pertanyaan. Apakah boleh kita nonton pertandingan sepak bola di TV? Tadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nonton sepak bola, apa yang kita dapatkan? Hiburan? Ya, oke, hiburan. Mana yang lebih baik hiburannya? Tidur atau bergadang? Kemudian hadis Nabi yang lain, ya, bahwasanya Nabi membenci tidur sebelum Isya dan obrolan setelah Isya. Nah, ini tadi kita sebutkan tuntutan Islamnya gitu loh. Mungkin boleh jadi secara pribadi kita, jika saya tidak mau nonton. Apabila kita tidak nonton karena tuntutan agama kita, maka ini adalah menunjukkan Islam kita baik. Ya, maka ya sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya orang yang tentu Islamnya baik, dia akan tinggalkan semua yang tidak bermanfaat bagi dia dalam agamanya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya menjual gas LPG yang bukan dari pangkalan? Dengan maksud kita membeli gas di pangkalan dan dijual lagi. Dan sedangkan yang ana tahu gas LPG 3 kilo itu untuk rakyat miskin. Sekarang apakah yang membelinya rakyat miskin? Ya, memang diutamakan seperti itu gitu loh. Tapi tidak ada masalah. Ya. Tidak ada yang menghalanginya, insyaallah ta'ala boleh kita menjualnya, dan itu kembali kepada jual beli, kembali kepada ridha dengan ridha, yakni kesukarelaan dalam harga. Allah ta'ala. Bagaimana cara mengatasi tetangga yang di sekitar kita suka menghidupkan musik? Dan kita, kalau kita pindah di tempat tinggal kita itu juga sering mengadakan kajian rutin sunnah. Bagaimana caranya Ustaz? Coba nasihati dia, kasih dia muratal, coba putar ini, ya, kasih dia hadiah buku apa gitu. Kadang-kadang dengan kita memberi hadiah, ya, hatinya menjadi lunak, mau mendengar kita, menghormati kita, memuliakan kita, dan insya Allah itu akan bisa memberikan nasihat. Maaf, ini ada yang bertanya dengan tulisan pakai pensil. Kalau bisa ada WA, silahkan kirim aja ke WA. Kurang, nggak bisa saya baca, ya, terlalu halus. Saya bekerja di salah satu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan seperti bangunan jalan, ada juga bidang simpan pinjam atau riba. Tugas utama saya adalah memastikan data-data tersebut tercatat dalam aplikasi dengan benar.
Pertanyaan saya, apakah hukumnya pekerjaan saya tersebut yang berkaitan dengan simpan pinjam tersebut? Saya khawatir nanti masuk kepada yang mencatatnya. Simpan pinjam transaksi. Hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW aklu riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuguhkannya, orang yang menulisnya, orang yang mensaksikan atau menjadi saksi. Lalu Rasulullah mengatakan mereka itu sama semua. Walaupun mungkin yang makannya hanya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat enggak makannya gitu. Tapi dia adalah bagian dari inti di dalam transaksi riba. Iya, mau nanya Ustaz, ada sebagian saudara kita di luar sana yang ngaku salaf paling benar. Mereka menganggap ustaz-ustaz yang sering muncul di TV, live streaming, YouTube sebagai hizbi atau rojaiyun. Mereka bilang dalil mengatakan yaitu ada hadis Bukhari dan Muslim yang melarang hindari gambar makhluk bernyawa, dan mereka berdalih Syekh Saleh Fauzan sendiri melarang merekam video ya makhluk bergambar. Taib. Saya melihat orang-orang ini adalah orang yang suka membodohkan ulama. Kok saya katakan membodohkan ulama? Baik, mereka berdalil dengan Syekh Saleh Fauzan. Coba Syekh Saleh Fauzan di YouTube banyak sekali muncul argumen dia untuk membodohkan ulama. Bagaimana caranya? Oh, itu Syekh Saleh Fauzan nggak tahu bahwasanya dia direkam. Emangnya bodoh banget sih? Kamera yang kayak gini nih, depan nggak tahu. Kemudian pasti lightingnya ya pencahayaannya berbeda ketika hanya acaranya cuma dengan suara aja. Kalau suara dengan gelap-gelap pun bisa. Ini dengan lampu yang cukup, dengan kondisi yang ya nggak mungkin Syekh nggak tahu. Kalau ada bersekuku, oh Syekh nggak tahu. Ada dua kemungkinan. Pertama ada dengan cara kamera yang tersembunyi, itu nggak mungkin dilakukan. Ya, atau yang kedua kamera yang besar seperti ini, ya, tapi Syekh tidak tahu itu adalah kamera. Kan sama dengan membodohkan ulama jadinya. Pokoknya hal-hal itu Syekh nggak tahu gitu. Subhanallah. Ya. Kalau seandainya ada fatwa beliau, mungkin itu fatwa yang lama. Nah sekarang kita lihat. Ya. Dan ini pun di dalam permasalahan apakah video dan masalah ini adalah bagian dari bentuk yang telah disepakati, belum. Berbeda pendapat ulama di dalam permasalahan ini. Ya, antara surah yang dimaksud di sini, apakah itu adalah gambar fotografi atau dia adalah lukisan. Lukisan yang di situ ada memang unsur upaya untuk menyerupai makhluk Allah. Dia ingin meniru membuatnya. Ya, ada unsur upaya dia untuk meniru ciptaan Allah. Nah, kalau gambar atau fotografi itu hanya penangkapan bayang. Ya. Nah, terlepas itu semua, ya, kita lihat
Pertama, ini ada diselisihkan oleh ulama. Yang kedua, ini tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan yang di atasnya wala dan bara kita. Ya. Ini kadang-kadang ini adalah orang yang terkadang sudah didoktrin, lalu dia berupaya mencari dalil terhadap yang doktrin yang diberikan, sehingga terkadang sama dengan orang menagak badang basah. Ya. Kemudian dibilang semuanya itu seperti hizbi. Kenapa hizbi? Hizbi itu apa? Apa maksudnya hizbi? Ini pertanyaan, apa yang dimaksud hizbi? Hizbi itu adalah pengelompokan diri. Ya, mengelompok dia. Ahzab, hizbun, dan ada kelompok. Ya, mengelompokkan diri. Jangan-jangan ketika kita yang seperti ini mengelompokkan diri kita, lalu di atasnya kita tegakkan wala dan bara kita. Ya, wala wa bara itu adalah loyalitas kita dan kebencian kita berada di atas ini. Ini namanya hizbi. Ya, dia menuduh orang hizbi, tahunya dia adalah bersikap hizbi. Ya, Allah Ta'ala alam. Kita kadang-kadang subhanallah, ya, coba kita ulama-ulama, kadang syekh orang-orang kayak gini, ya, orang yang kayak gini datang Syekh Abdul Razak nggak hadir nih, subhanallah, karena mereka juga pertanyakan juga itu, gitu loh. Dibilang Syekh Abdul Razak nggak tahu dengan roja, nggak tahu begini, subhanallah, sama kan? Emangnya, ya, nggak pernah misalkan kalau dipertanyakan manhajnya, itu nggak mungkin syekh yang seperti itu diketahui masyhur di Saudi, nggak akan seperti kita gitu loh, yang kadang-kadang kita tidak selektif. Pasti beliau lebih selektif. Orang-orang yang beliau jadi murid beliau sangat beliau tahu gitu loh. Ya. Nah, orang-orang ini yakin saya dia tidak hadir dengan majelisnya Syekh Abdul Razak. Ya. Nah, ya, subhanallah. Ini kita harus menghindari diri kita. Saya tekankan kepada Bapak Ibu semua. Ketika kita menuntut ilmu, apa yang kita harapkan dengan ilmu? Khasyah kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Apa yang kita harapkan dari ilmu? Bagaimana kita bisa beradab? Adab kita semakin baik. Inna membu'itu liutamima makarimal akhlaq. Apa yang kita harapkan dari ilmu? Bagaimana hati kita ini menjadi hati yang baik, hati yang lurus, ya, hati yang selamat, hati yang bersih. Kalau seandainya kita datang pengajian menyebabkan hati kita ini kasar, melihat orang seperti melihat harimau, ya, cemberut aja, menganggap orang ini semuanya adalah salah. Wah, ini ada salah pada diri kita. Ya, ada salah pada diri kita. Kok semakin kita belajar, semakin ketaatan kita kepada Allah terkadang, ya, menjauh. Orang-orang yang kayak seperti ini terkadang naudzubillah min dzalik, apabila mereka sudah sampai kepada sebuah tingkat, yaitu tingkat bosan. Ya, ada aja orang, karena dia melihat orang yang tidak boleh ada orang yang salah. Sampai kalau seandainya gurunya salah dia tinggalkan. Gurunya salah dia tinggalkan. Sehingga terkadang ada guru yang takut ditahdir oleh muridnya. Subhanallah. Sehingga guru cari apa yang sukanya oleh muridnya. Jangan. Al-haq, sampaikan yang al-haq. Ya, ditinggalkan. Dakwah ini dan agama ini tidak akan berhenti dari mereka yang meninggalkan. Ya. Jadi terkadang orang-orang yang seperti ini yang sudah terlalu bersikap seperti ini, terkadang dia jatuh kepada futur. Lemah. Enggak mau dakwah lagi, mau pengajian ke tempat kita sudah enggak senang, enggak enak hati. Akhirnya apa? Jadi orang awam lagi.
Yang merokok kadang ada merokok lagi, ya, yang agamanya terkadang terlalaikan. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka oleh karena itu kedepankan dalil. Ya, jangan kita taklid. Kajian-kajian seperti ini sering adalah taklid. Bagaimana taklid? Saya sampaikan. Ketika dia mendengar sebuah dalil dari orang yang dia tidak tahu, tapi dia sampaikan Al-Quran dan Sunnah, itu dijadikan sebuah pertanyaan besar. Ini syubhat. Benar atau salah ketika sudah ada jawaban gurunya. Nih saya dapatkan berita ini kayak gini, ini apa menurut antum? Pertama ditanya, siapa yang bicara? Kalau yang berbicara ini adalah orang yang menjadi di pikiran adalah orang yang dipertanyakan, oh itu nggak benar loh, nah, gitu. Ya, tapi kalau seandainya yang apa namanya ada dari kawannya, akan baru di situ dinilai, oh ini bisa benar. Kalau seandainya salah, disikapi dengan cara yang baik. Ini mengajar taklid. Kita tidak mengajarkan orang taklid, kita ajarkan kaidah. Silahkan, ini perkataan ulama, ambil, ya, nilai sendiri. Kalau seandainya kita diajarkan taklid, jangan taklid kepada guru, ustadznya. Lebih baik kepada ulama-ulama besar. Ya, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani. Kalau misalkan taklid kepada mereka, cari ulama dulu lagi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain. Kalau seandainya memang kita harus taklid. Kita dalam kajian sering mengatakan jangan taklid, tapi kita ya menjadikan murid kita taklid dengan kita. Nah ini membatasi menuntut ilmu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, gurunya berapa? 1 orang. Lebih dari 1000 orang gurunya. Ya? Nah, kita yang berguru hanya 1 guru, itu menjadikan kita ta'assub, kita menjadikan taklid, dan kita tidak tahu guru kita ini benar atau salah. Maka Sya'bi dia mengatakan, jika engkau ingin mengetahui gurumu salah, tapi kita bukan mencari-cari kesalahan, ya, ada perbandingan, ya, belajar dengan yang lain. Dari situ kita akan bisa melihat. Kalau seandainya ada keliru, kita harus dengan adab. Ya, guru kita misalkan ada yang salah, saya misalkan ada salah, tegur dengan cara adab. Oh, saya mendapatkan ini cara dalilnya dan seterusnya. Ya, itu adalah nasihat yang baik. Dan saya tidak mengajarkan orang untuk taklid dengan saya. Kalau saya ada salah, sampaikan. Ya, ini dari perkataan ulama seperti ini. Itu yang lebih baik. Tapi kalau didiamkan, ustadz tidak dinasihati, tidak anukan, maka dia akan ya tetap terjerumus dalam kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini terakhir. Ana ingin bertanya terkait seolah-olah melihat Allah pada tingkat ihsan. Karena jika kita membayangkan di pikiran, bahaya kita terjatuh pada menyerupai Allah dengan makhluk. Kita tidak pernah membayangkan, ya, istihdar itu merasa. Jadi merasa bahwasanya Allah hadir di hadapan kita. Tapi kita nggak pernah, dan tidak sebutkan membayangkan Allah. Ini nggak pernah, nggak ada ungkapan seperti itu. Ya, kita tidak pernah menggambarkan Allah. Tapi kita, yakni anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Makna dia seakan-akan ini tidak perintah, oh bayangkan Allah hadir dalam, enggak. Tapi merasa hadir, istihdar itu adalah merasa hadir dan tidak membayangkan. Ya, nah jadi ini harus kita jauhkan, bahwasanya kita harus membayangkan Allah dalam ibadah kita, enggak. Muncul apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi, yaitu
membayangkan gambar gurunya dalam beribadah. Ya, ada di antara mereka yang membuat gambar gurunya di tempat ibadah dia, ya, untuk mendapatkan kekhusyukan. Nah, kita enggak seperti itu. Ihsan berbeda. Kita merasa Allah Subhanahu wa taala hadir, ya. Allah Subhanahu wa taala dekat sehingga menjadikan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meninggalkan apa-apa yang menjadikan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.